Manchester United membuka rangkaian pramusim 2023 dengan kemenangan. Setan Merah mengalahkan Leeds United dengan skor 2-0. Pertandingan ini digelar di Oslo, Norwegia. Erik ten Hag belum bisa menurunkan tim terbaiknya karena rata-rata pemain utama Manchester United baru bergabung per pekan depan. Alhasil manajer asal Belanda itu memboyong banyak pemain muda untuk laga ini. Sebanyak 18 pemain muda dibawa ten Hag untuk laga ini. Erik ten Hag melibatkan para pemain mudanya di laga ini. Di babak pertama ia mencampur beberapa pemain senior dengan beberapa pemain muda mereka. Sementara di babak kedua ia menurunkan full pemain muda, di mana sejumlah pemain tampil menonjol dan membawa Manchester United menang di laga ini. Siapa saja pemain-pemain yang tampil menonjol di laga ini? Simak ulasan selengkapnya. Alvaro Fernandes. Pemain pertama yang cukup mencuri perhatian di laga ini adalah Alvaro Fernandes. Bek asal Spanyol itu musim lalu dipinjamkan Erik ten Hag ke Preston North End. Menjadi pilihan utama di sana nampaknya berdampak positif bagi sang bek. Ia terlihat tampil percaya diri sejak awal laga. Ia aktif membantu serangan, dan karena postur tubuhnya yang cukup tinggi ia juga menebar ancaman saat posisi bola-bola mati. Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo membuktikan bahwa bukan kebetulan ia memenangkan penghargaan Jimmy Murphy yang Player of the Year di musim 2022-2023. Dipasang di lini tengah, sang gelandang muda menunjukkan ketenangan yang sangat baik. Ia mampu membantu Mason Mount dan Hannibal Mejbri untuk mendikte tempo permainan. Ia juga memiliki visi permainan yang apik dan akurasi umpan yang baik. Sehingga para penyerang MU mendapatkan asupan bola yang baik di laga ini. Mason Mount. Pemain berikutnya yang cukup mencuri perhatian di laga ini tidak lain adalah Mason Mount. Pembelian pertama Manchester United di musim 2023-2024 ini dipasang sebagai gelandang. Meski baru 1 minggu berlatih bersama, sang playmaker menunjukkan performa yang baik. Ia sudah mulai aktif menciptakan peluang. Namun chemistry-nya dengan rekan-rekan setimnya belum maksimal sehingga beberapa peluang yang ia ciptakan belum bisa dikonversi menjadi gol. Hannibal Mejbri. Pemain Manchester United berikutnya yang cukup mencuri perhatian di laga ini adalah Hannibal Mejbri. Mejbri memberikan kontribusi yang menyeluruh di lini tengah MU. Ia mampu mengalirkan bola dengan cukup baik dan ia tidak segan maju ke depan membantu serangan. Ia juga tidak malas turun ke belakang membantu pertahanan Manchester United. Bahkan ia siap mundur jauh untuk mengover pertahanan MU di laga ini. Amad Diallo. Di babak pertama, Amad Diallo bisa dikatakan jadi pemain terbaik Manchester United. Dipasang di pos winger kanan, Diallo benar-benar menebar ancaman. Ia mampu menyelinap masuk ke kotak penalti Leeds dan membuat para bek The Whites keteteran. Satu hal yang disayangkan dari Diallo di laga ini pengambilan keputusannya masih kurang baik. Ia terlalu lama membawa bola di dalam kotak penalti sehingga ia tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada. Noam Emeran. Tidak afdol rasanya jika tidak memasukkan nama Noam Emeran sebagai pemain MU yang menonjol di laga ini. Sang winger masuk di babak kedua. Tidak butuh waktu lama, ia berhasil mencetak gol pertama di laga ini berkat sepakan akuratnya. Ia juga membuat umpan terobosan yang kemudian dikonversi Yohu Gil. Sehingga ia bisa dikatakan bintang utama Manchester United di laga ini. Isaac Hansen Arwin.
Pemain muda Man United berikutnya yang tampil menawan di laga ini khususnya di babak kedua adalah Isaac Hansen Arwin. Masuk di babak kedua bersama Emeran, sang gelandang menunjukkan energi yang bagus. Ia aktif bergerak dan mencoba membuka ruang bagi rekan-rekan timnya. Ia juga punya visi permainan yang bagus. Salah satu buktinya adalah ketika ia mengirimkan umpan terobosan B untuk Emeran yang kemudian berubah menjadi gol pertama MU di laga ini. Yo Hu-gil. Pemain Manchester United terakhir yang tampil memukau di laga ini adalah Yo Hu-gil. Berposisi sebagai striker, Hu-gil menunjukkan karakteristik sebagai striker klasik. Ia tangguh dalam duel fisik dan duel udara. Ia juga piawai dalam mencari ruang dan itulah yang menyebabkan ia mampu mencetak gol kedua di laga ini, meski gol ini agak diperdebatkan karena posisi Hu-gil pada saat itu sudah berada di posisi offside. Laga berikutnya, Manchester United akan mendapatkan jeda sekitar 1 pekan sebelum menjalani laga pramusim mereka berikutnya. Setan Merah dijadwalkan berhadapan dengan Olympique Lyon di pekan depan, di mana pertandingan ini akan digelar di Edinburgh. Sumber dari bola.net